Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita bersyukur sehari mungkin kita sudah beraktivitas, bekerja, ataupun yang ada di rumah atau dimanapun. Malam ini kita mau kembali datang pada Tuhan, kita mau bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, buat kasih Tuhan yang nyata atas setiap kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Buat Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah kami. Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang kembali. Kami mau bersyukur. Kami menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Biar memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Kau boleh peluk setiap kami, dekap setiap kami. Dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk mari sama-sama datang pada Tuhan. Mari bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai detik ini. Sampai saat ini Dia selalu ada. Tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Mari bersyukur. Makasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Makasih. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau sungguh baik. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Terima kasih. Terima kasih. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir, Kau selalu hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Engkau hadir, Kau selalu hadir di dalam hidupku. Di setiap langkahku ku aman di
buktikan kau setia, kau setia Tuhan. Kan ku angkat tangan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah, kepadamu selamanya. Engkau setia, oh your presence, oh your presence, oh your presence, oh your presence never leave me, never leaves me, and you'll never, yes, forsake me. Oh your presence never leaves me, oh, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me, forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir, Kau hadir, oh, Kau hadir di setiap langkahku. Makasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Kami rasakan dan kami nikmati setiap kebaikan-Mu. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih. Karena kami mau menyembah-Mu, memuji, mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau tinggal di hadirat-Mu, karena kami percaya saat kami di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nyembah-Mu, kami mau sembah Engkau lebih lagi. Mari dengan segenap hati menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti
bahagiaku, Jesus, menyembahmu, Tuhan dan Raja, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu. Mari dengan segenap hatimu, yes, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. Mari lebih lagi menyembahmu. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami sembah Engkau malam ini. Yes. Kaulah yang layak disembah, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, yes, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sembah Dia, yes, sembah Dia, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, amin, amin, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami bertemu di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara buat kami, sampaikan isi hatimu. Biarlah hari-hari ini kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah semakin hari iman kita boleh semakin dikuatkan. Dan kita semakin berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Baik, ya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu.
ya, dan kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya Yanti dari Texas ya. Shalom yang ada di Texas. Puji Tuhan, Mesbah Doa boleh sampai di Texas, di Australia, di mana-mana ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan saya pun ada di Australia berjumpa dengan jemaat Mesbah Doa. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Iya, saya Yanti dari Texas. Saya pendengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur, dan semua khotbah-khotbah Ibu yang setia. Saya akan bersaksi tentang kebesaran dan kasih Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu kami ingin menjual rumah kami, dan kami selalu membawa dalam doa. Ya, kami bawa dalam doa biar Tuhan mengirim pembeli, orang yang baik yang memang butuh rumah. Saya selalu ingat di dalam khotbah-khotbah Ibu Debbie sering berkata Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah kasih setengah-setengah, ya selalu penuh. Itu kata-kata yang Ibu sering sampaikan yang saya imani. Dan saya benar-benar ya beriman percaya pada Tuhan. Dan puji Tuhan, ya Tuhan benar-benar menggenapi, rumah kami akhirnya terjual dengan cepat, dan yang beli itu benar-benar orang yang membutuhkan rumah di daerah kami. Karena sekolahnya juga bagus-bagus ya. Terima kasih Ibu, semua khotbah-khotbah Ibu tuh menguatkan, bahkan kami selalu ya percaya dan berserah pada Tuhan. Saya juga mau bersaksi ya, saya sangat terberkati dengan seluruh khotbah Ibu dan ya janji firman Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu ya atas kebesaran Tuhan dan kemurahan Tuhan, anak saya pada waktu itu juga mengalami mujizat Tuhan. Ketika dia mau berangkat ke gereja, mobilnya ditabrak dari belakang. Ya. Dan ditabrak di belakang saat dia stop di lampu merah. Dengan kecepatan yang sangat tinggi yang menabrak itu, akibatnya keadaan mobil anak saya itu sebagian dari belakang itu benar-benar hancur. Ya, dan kalau orang melihat mobilnya anak saya itu hancur seperti itu, pasti anak saya mungkin mengalami luka yang parah atau apa gitu ya. Tapi puji Tuhan Bu, saat dicek ke dokter, ya anak saya itu puji Tuhan tidak mengalami ya luka yang serius, bagian kepala dan seluruh tubuhnya juga tidak ada yang luka, tidak ada yang patah, dan kita benar-benar bersyukur atas perlindungan Tuhan dan juga kebesaran Tuhan serta kasih Tuhan. Ya, sekali lagi kami berterima kasih pada Tuhan. Ya, dan juga semua khotbah-khotbah Ibu ya, dan juga Bapak Daniel yang selalu menguatkan kita semua yang mendengarkannya. Ya, doa kami biarlah Ibu, Bapak dan seluruh keluarga, tim pelayanan ya terus dipakai Tuhan lebih heran lagi, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin, amin, amin. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Puji Tuhan kalau Mesbah Doa ini bisa menjadi berkat bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah kita hari-hari ini juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup ya memberi kita kekuatan, perlindungan, bahkan jawaban atas setiap doa-doa kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang masih di Amsal 24 ayat yang ke-11. Amsal 24 ayat 11, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Iya, ayat ini berkata kita harus ya membebaskan orang-orang yang tidak bersalah ya, yang mungkin hari-hari ini sedang mendapat perlakuan yang tidak adil. Ya, dan ayat ini bilang kalau engkau berkata ya sungguh kami tidak tahu. Ya, apakah dia Tuhan yang menguji hati tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Artinya apa saudara? Kalau kita melihat ketidakadilan lalu kita pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu, maka itu artinya dosa. Karena Tuhan itu menilai hati kita, dia menilai hidup kita, dia menilai apa yang kita perbuat. Ya, jangan pernah berkata tidak tahu atau tidak mau tahu. Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi lalu kita diam saja. Ya, mari kita belajar untuk melakukan. Ketika kita tahu akan sesuatu yang tidak adil, maka kita harus bertindak, saudara. Ayat yang ke-13,
Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ya, makan madu itu baik, kata firman Tuhan. Ya, tapi jangan madu yang dicampur gula, madu yang murni. Makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ya, madu itu adalah ya ciptaan Tuhan lewat lebah. Karena kenapa madu itu baik? Karena ya itu diambil dari sari-sari tumbuhan, sari-sari ya bunga, bahkan buah itu diambil oleh lebah, diproduksi menjadi madu. Ajaib kalau kita melihat bagaimana proses pembuatan ya madu dari lebah itu. Aduh, saya melihat keajaiban Tuhan. Makanya dibilang makan madu ya sebab itu baik ya. Ayat 14, ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, demikianlah hikmat bagi jiwa. Seperti madu yang baik bagi tubuh, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang menemukan hikmat itu menemukan segala sesuatu yang berguna, berfaedah, bermanfaat. Ya, saudara, dari mana hikmat datangnya? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Ya, jadi kita harus hidup takut akan Tuhan supaya kita memiliki hikmat dalam hidup ini. Karena waktu kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak sembarangan bertindak, tapi kita itu bertindak hati-hati sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ayat 15, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Ya, jangan pernah kita berniat jahat melakukan sesuatu kepada orang benar. Ya, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Ya, jangan merusak rumahnya. Hati-hati karena pembela orang benar itu Tuhan. Jangan mencoba merusak apa yang dilakukan oleh orang benar, mengintai, berlaku jahat, atau punya niat-niat jahat. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan itu akan membalaskan. Ya, dikatakan ya jangan merusak rumahnya sebab 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Ya, kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat menopang dia. Sebaliknya, kalau orang fasik itu jatuh, dia roboh dalam bencana, saudara. Ayat 17, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Ya, kalau kita punya musuh, saudara, ya jangan membalas, biarkan Tuhan yang akan menghakimi dia. Sebaliknya kalau dia jatuh, jangan kamu juga bersukacita. Ya, karena Tuhan akan melihat itu dan menganggap itu jahat. Ya, kita nggak boleh bersukacita atas kejatuhan musuh kita, karena itu juga kejahatan. Ya, bahkan ketika Tuhan melihat kita ini sudah bersukacita kalau musuh kita jatuh, Tuhan memalingkan murkanya daripada orang itu. Malah orang itu nggak jadi dihukum oleh Tuhan, karena kita sudah senang melihat kejatuhannya. Ya, tapi mari kita punya hati yang terus baik, bahkan kepada musuh pun jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Ayat 19, jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat dan pelita orang fasik itu akan padam. Jangan saudara dikatakan ya menjadi marah ketika kita melihat orang itu berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik yang mereka terus hidup dalam dosa, kefasikan. Ya, karena percayalah tidak ada masa depan bagi orang-orang fasik, bagi para penjahat, ya, karena pelita mereka akan padam. Ya, mari kita sungguh-sungguh saudara untuk ya percaya pada Tuhan. Nggak usah lihat, enak banget itu orang, kok dia ya korupsi tapi kaya, wah kok dia itu berbuat dosa tapi hidupnya diberkati. Itu namanya iri kepada orang fasik. Tuhan tidak menginginkan kita iri pada orang fasik, tapi mari kita mempunyai ketetapan hati untuk selalu hidup mencari perkenanan Tuhan. Karena hanya ketika hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup kita akan berbahagia. Mari kita tundukkan kepala dan kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sesuai firman-Mu. Jangan biarkan hidup kami melenceng, tapi biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Langkah-langkah hidup kami dalam jalan-jalan Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang menopang hidup kami dengan kebenaran-Mu. Karena itu biar mata kami hanya terarah kepada firman Tuhan, hidup kami terarah pada hikmat Tuhan, supaya kami dituntun untuk melakukan segala kebenaran
kebenaran. Ampuni dosa pelanggaran kami, bahwa kami sungguh-sungguh setia menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, jemaat Mesbah Doa mereka sedang dalam pergumulan, keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja untuk melepaskan setiap mereka ketika mereka sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang ingin menjual aset, biarlah Tuhan juga kirim pembeli yang terbaik, sehingga setiap masalah keuangan kami boleh terselesaikan karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang bergumul untuk rumah tangga, terjadi pemulihan demi pemulihan. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang sungguh-sungguh ingin keluar dari ikatan dosa, biarlah Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang berat. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia, hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah semua orang-orang menghormati Tuhan, meninggalkan dosa. Demikian para pemerintah kami, mulai dari pusat, Bapak Presiden, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga bangsa Indonesia berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hari ini hamba sedang berada di benua Australia. Lawatan Tuhan terjadi buat benua ini, hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan rencana kami untuk ke Israel, jemaat Mesbah Doa pada bulan Maret nanti. Biarlah pimpinan Tuhan menyertai setiap kami. Biarlah yang terbaik Tuhan kerjakan bagi kami, karena kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput semua kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku,